Ya, Shalom, selamat malam. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Mbak. Jelas, Mbak, jelas. Jelas ya, ya. Teman-teman, bersyukur untuk kesempatan malam hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama secara khusus dalam pembinaan CPKK. Mari kita berdoa sebelum memulai pembinaan ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan dihubungkan dengan visi dan misi pemuridan. Kami memohon Tuhan untuk bisa memahami, juga kami bisa berdiskusi, dan dengan sukacita kami berjuang untuk mengerjakannya sehubungan dengan pelayanan menjadi pemimpin kelompok kecil yang akan dipercayakan bagi kami semua. Kiranya Tuhan menolong kami juga untuk saya yang memimpin dalam perenungan firman. Tuhan juga berikan kesanggupan, kekuatan, boleh menjelaskan dengan baik dan sederhana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, saya sengaja nyalakan kamera ya. Merasa lebih terhubung aja gitu kalau menghidupkan kamera gitu ya. Walaupun memang kayak ngomong sendiri gitu, tapi ya inilah yang sedang kita jalani saat ini ya, pembinaannya secara daring, secara online, tapi harapannya ini tidak mengurangi sukacita kita untuk bersama-sama diperlengkapi. Ya, teman-teman yang presenting mohon ditampilkan PowerPoint yang saya persiapkan. Ya, ini tentang visi pemuridan, juga akan kita bahas misi pemuridan. Slide selanjutnya. Ya, teman-teman yang terkasih, bicara tentang visi pemuridan, kita sedang bicara tentang visi kerajaan Allah. Apa itu visi kerajaan Allah? Yaitu Allah satu-satunya raja yang berkuasa penuh dan memerintah atas seluruh ciptaannya. Jadi ini adalah sebuah pemahaman yang harus kita pahami bersama, bahwa visi kerajaan Allah adalah suatu keadaan di mana Allah sebagai satu-satunya raja, ya, yang berkuasa penuh dan memerintah. Ialah yang berdaulat, ialah yang memerintah. Jadi dialah yang utama, yang pertama menjadi raja di dalam hidup kita. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia, dia tinggal di antara manusia, dan Tuhan Yesus membangun kerajaannya dengan cara memanggil murid-murid. Teman-teman, mari kita baca dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Ini semacam ayat hafalan ya bagi teman-teman yang sudah lama ikut kelompok kecil. Ini amanat agung ya. Teman-teman, saya minta kesediaan, ada tadi nama yang saya baca, Kamelia Tamara. Kamelia Tamara, mohon dibaca ya Dek, Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Silakan Dek. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, terima kasih untuk Kamelia Tamara yang sudah membacakan bagi kita semua. Ya, teman-teman yang terkasih, yang kita baca tadi adalah bagian dari amanat agung, sering disebut sebagai begitu ya, amanat agung, yaitu perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa murid, membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah
diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid di waktu itu dan diteruskan kepada murid di zaman ini. Nah, teman-teman, ini adalah cara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk membangun kerajaannya di muka bumi adalah dengan cara memanggil murid-muridnya. Kita ke slide selanjutnya. Nah, bicara tentang pemuridan itu tidak sama dengan kelompok kecil. Ya, jadi kalau misalnya orang bilang ya ikut pemuridan, ikut kelompok kecil. Nah, memang sepertinya identik gitu ya, pemuridan itu adalah kelompok kecil. Tapi kelompok kecil itu sebenarnya salah satu dari sarana yang efektif untuk pemuridan. Jadi pemuridan itu bisa dilakukan melalui pendampingan pribadi, melalui metode persekutuan besar gitu ya, atau juga melalui pembelajaran begitu di ruang kelas. Tapi memang sepanjang pengalaman diakui kelompok kecil adalah sarana yang efektif dalam melakukan proses pemuridan. Nah, kelompok kecil itu merupakan dasar atau basis yang efektif untuk pemuridan. Tapi tanpa topangan dari persekutuan besar, kelompok kecil itu sulit untuk berdiri sendiri. Makanya biasanya di persekutuan kampus atau fakultas, selain mengusahakan persekutuan besar, juga selalu mengusahakan hadirnya kelompok kecil sebagai sarana yang efektif untuk pemuridan selain persekutuan besar. Ya, kita ke slide selanjutnya. Nah, teman-teman, pemuridan, bagaimana proses menjadikan murid, itu bicara tentang perjumpaan dengan Kristus yang berdampak mengubahkan. Nah, pemuridan menolong seseorang untuk mengalami perjumpaan demi perjumpaan dengan Kristus yang mengubah bagian demi bagian dalam hidupnya melalui yang pertama itu perjumpaan dengan firman-Nya. Jadi bagaimana seseorang mengalami perjumpaan dengan Kristus, salah satunya adalah perjumpaan dengan firman-Nya. Itulah mengapa kita sangat menaruh porsi yang besar bagi PA, pendalaman Alkitab, Bible reading, untuk orang-orang yang kita layani dalam pemuridan, karena kita berharap orang-orang yang berjumpa dengan Kristus itu mengalami perubahan ya ketika berjumpa dengan firman Tuhan. Nah, pemuridan juga sebuah proses ketika orang-orang mengalami perjumpaan dengan orang-orang yang mengasihinya. Jadi mengasihi Allah. Teman-teman, komunitas itu kan sangat menentukan ya pertumbuhan kita. Sampai dibilang di firman Tuhan, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita merindukan banyak orang mengalami perjumpaan dengan Kristus, kita juga harus menciptakan sebuah komunitas di mana banyak orang-orang yang dijumpakan ya atau berjumpa dengan Kristus melalui orang-orang yang mengasihi Kristus. Jadi nanti di akhir presentasi ini teman-teman kita akan melihat betapa pentingnya perjumpaan dengan orang-orang yang mengasihinya itu berkaitan dengan kisah iman yang diwariskan bagi generasi-generasi selanjutnya. Dan dalam pemuridan kita juga akan mengalami perjumpaan dengan Kristus itu melalui perjalanan hidup bersamanya. Nah, ini sebuah hal yang sangat indah, bisa menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu hal yang sangat indah, teman-teman. Kita tidak menjalani hidup sendiri, tapi menjalani perjalanan hidup bersamanya. Waktu pembinaan PKK di Bandrek PKK ya, kalau nggak salah saya itu tampilkan sebuah lukisan, itu judulnya travel companion kalau nggak salah ya, rekan seperjalanan iman. Jadi bagaimana Tuhan Yesus itu hadir dalam kehidupan Saint Menas dan berjalan bersamanya. Ini melukiskan bahwa perjalanan hidup bersama dengan Tuhan itu sesuatu perjumpaan yang sangat-sangat berdampak mengubahkan. Dan ini tidak melulu bicara tentang keberhasilan mengatasi segala tantangan-tantangan hidup,
karena kita sudah berjalan bersama Tuhan, tapi juga bicara tentang bahkan kegagalan. Dan bahkan dari kegagalan itu pun kita bisa belajar, karena kita sedang menjalani perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Kita ke slide selanjutnya. Ya, kalau pengertian murid itu teman-teman ya, dari bahasa Yunani itu matetes, dari bahasa Latin discipulus. Inilah yang menjadi akar kata dari disciple dalam bahasa Inggris, yang berarti seorang pembelajar yang disiplin. Jadi memang arti murid itu sangat mendalam, jadi bukan sekedar orang yang ikut proses kegiatan belajar mengajar, tapi seorang pembelajar yang disiplin. Disiplin bicara tentang apa? Ya tentang waktu, tentang kemauan, tentang komitmen, sikap, perubahan hidup di dalam Tuhan. Jadi perjalanan menjadi murid bukan sebuah perjalanan yang sekedar ikut-ikutan. Mari kita lihat di slide selanjutnya mengenai 3 tipe pengikut Tuhan Yesus. Jadi ada 3 tipe pengikut Tuhan Yesus, orang-orang yang kalau dalam perenungan saya ya, dalam bayangan saya mikir, ya ini mungkin orang-orang yang pada saat itu mengaku dirinya murid. Nah, teman-teman, ketika zaman Tuhan Yesus itu kan sangat populer ya, istilah guru dan murid, rabi dan murid-muridnya dipanggil guru. Jadi seorang guru itu, kalau muridnya banyak ya, followernya banyak ya, kayak kita yang di IG itu tuh, berarti ini mantap lah sebagai seorang guru. Berarti dia mumpuni, dia punya suatu kualitas yang baik. Nah, banyak orang mengikut Yesus itu dengan motivasi-motivasi yang tidak semuanya itu memang murni untuk mengikut Yesus. Ya, ada 3 tipe. Yang pertama, hanya sebagai penggemar, tahu tapi tidak mengenal. Jadi teman-teman, tahu dan mengenal itu sesuatu yang beda ya. Kita tahu ya, Presiden Joko Widodo kita tahu. Tapi kita belum tentu mengenal Pak Presiden ini. Kira-kira begitu. Kita kenal dengan, kita tahu seseorang, tapi belum tentu kita mengenal dia. Nah, yang gawatnya juga, teman-teman, tipe yang pertama ini, sebagai penggemar, yang dicari apa? Mukjizat dan cari berkat. Nah, ini bahaya, teman-teman ya. Mengerikan yang seperti ini ya. Lebih kepada keuntungan diri sendiri. Yang kedua, mau mengikut, mau mengenal, tapi tidak mau bayar harga dan tidak mau berkomitmen. Ini juga berlaku untuk kita teman-teman ya, yang mulai mirip-mirip gitu ya, kalau kita mulai mau kenal-kenal sama lawan jenis ya, mau kenal, mau tebar-tebar pesona, tapi takut berkomitmen. Ini juga berbahaya ya. Jadi tipe-tipe pengikut Tuhan Yesus juga ada yang seperti itu, mau ikut, mau kenal, tapi nggak mau bayar harga dan tidak mau berkomitmen. Kalau udah ketemu susahnya, lebih baik mundur, kayaknya bukan panggilan saya nih jadi murid, kira-kira seperti itu. Jadi bisa banyak beralasan. Nah, yang ketiga yang sama-sama kita gumuli adalah mengikuti Yesus dengan sepenuh hati dalam segala kondisi, totalitas, dan mau bayar harga. Ya, jadi sudah siap gitu dengan segala konsekuensi ketika mengikut Tuhan Yesus. Jadi dalam segala situasi kondisi, pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus. Memang yang ketiga nih, kayaknya berat gitu ya. Tapi kita ingat yang tadi teman-teman ya, perjumpaan dengan Kristus itu kita juga alami melalui perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Jadi kita nggak sendiri menjalani proses mengikuti Yesus ini. Saya kasih kesempatan teman-teman sekitar 2-3 menit. Silakan coba renungkan, tulis di kolom chat. Sebenarnya kita ini ya ada di dalam tipe yang mana? Ya, tipe yang mana ya? Mungkin ada yang rasa di tipe ketiga, pengakuannya tipe ketiga, tapi pelaksanaannya tipe pertama. Ya, jadi ini
saya anggap komunitas kita dalam pembinaan pada malam hari ini adalah komunitas yang saling mengasah, saling membangun. Kita sharing yuk, kita dalam tipe yang mana nih? Silakan teman-teman ya. Saya akan matikan mikrofonnya ya. Teman-teman boleh tulis di kolom chat ya. Ini kok nggak ada yang nulis di kolom chat, ini mungkin semua tipe ya? Semua tipe ada? Oh ya. Iya, puji Tuhan. Nomor 3. Ya, ada juga yang masih memang bergumul dalam proses ya. Ada yang kebanyakan berkutat di tipe yang kedua. Ya. Oke. Iya, maunya 3, tapi seringnya 2 ya. Oke. Iya. Iya, masih ada yang OTW 3 ya. OTW 3. Ada yang nomor 2, OTW ketiga. OTW ya. Iya, ini saya takutnya, oh iya ya, oke. OTW ya. Jangan OTW live group teman-teman ya. Ya. Mudah-mudahan dalam proses perjalanan kita ikut Tuhan, teman-teman, kita sampai di poin 3 ya. Ini sebuah hal yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita. Kita sampai di poin yang ketiga, mengikuti Yesus dengan sepenuh hati, dengan sadar betul dan mau bayar harga untuk mengikuti Yesus. Ya, jadi bagian yang tadi yang sudah saya sampaikan mengenai visi pemuridan adalah visi kerajaan Allah. Sebuah kondisi di mana Allah menjadi raja dalam hidup kita, menjadi yang kita utamakan, nomor 1, bukan yang lain. Kita akan ke slide selanjutnya, kita ke bagian misi pemuridan. Nah, teman-teman, misi pemuridan ini mungkin sudah dipelajari oleh beberapa orang ya, penginjilan, pembinaan, pelipat gandaan, pengutusan. Nah, teman-teman akan sangat dalami misi pemuridan ini di pembinaan selanjutnya, di dinamika KK itu juga akan ada proses-proses ini dibahas dengan mendalam. Jadi jangan sampai nggak ikut ya yang edisi yang kedua. Jadi saya sekalian ngiklankan ini untuk pembinaan CPK untuk mendukung visi pemuridan, yaitu visi kerajaan Allah. Nah, hal yang perlu kita pikirkan saat-saat dalam kondisi ini adalah bagaimana memikirkan mengenai pemuridan yang relevan, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi zaman saya kuliah dulu teman-teman, seperti yang sudah saya tulis tadi ya, di perkenalan, saya udah dibagikan nih tentang misi pemuridan yang begini, penginjilan, pembinaan, pelipat gandaan, pengutusan. Nah, satu hal yang malam ini ingin kita diskusikan bersama-sama adalah bagaimana kita memikirkan mengenai pemuridan yang relevan, sesuai dengan perkembangan zaman. Kondisi yang kita alami saat ini, di tempat kita semua sama-sama melayani, baik di kampus maupun di pelayanan siswa di sekolah-sekolah. Kita akan ke slide selanjutnya. Ya, pemuridan yang relevan. Ini ada rumusnya, teman-teman ya. Ini saya sok-sokan bikin rumus ya. Enggak, ini saya juga dapat dari pembinaan ya. Relevan itu rumusnya M2 tambah K2. M2 itu adalah momen, mentor, konteks, dan K2-nya adalah konteks dan kolaborasi. Jadi apa aja penjelasan dari tiap-tiap komponen dalam pemuridan yang relevan ini.
Kita akan lihat yang pertama momen. Di slide selanjutnya. Ya, momen itu adalah waktu atau saat yang pendek, sebentar. Jadi bicara tentang sesuatu yang singkat, waktu yang singkat. Nah, dalam waktu yang singkat ini, teman-teman, ini bicara tentang kesempatan, tentang kairos, sesuatu yang tidak terulang. Jadi kesempatan itu sesuatu yang kalau dia udah hilang, itu nggak kembali lagi. Nah, berkaitan dengan momen, dihubungkan dengan pemuridan yang relevan, kita itu diajak untuk menangkap kesempatan. Atau ada yang menyebutnya dengan redeeming opportunity, jadi menebus kesempatan. Teman-teman bisa lihat di Efesus pasal 5 ayat 16, juga Kolose 4 ayat 5, boleh dibaca sekarang, boleh dibaca nanti di tempat teman-teman ya. Jadi ini kata-katanya saya ambil dari NIV Study Bible. Jadi kesempatan itu, teman-teman, sesuatu yang harus ditangkap, sesuatu yang harus diusahakan sedemikian rupa. Jadi penafsir sampai pakai kata-kata itu, making the most of every opportunity. Jadi sangat mengusahakan setiap kesempatan. Jadi kalau Efesus 5 ayat 16 itu kan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi ini bicara tentang sebuah keadaan di mana banyak pergumulan, banyak tantangan. Kita menghadapi kedagingan, kita menghadapi godaan iblis yang jahat. Jadi penafsirnya bilang begini, the foolish person has no strategy for life and misses opportunities to live for God in an evil environment. Jadi ini sebuah lingkungan yang jahat. Jadi kalau kita nggak pakai strategi, kita itu kehilangan kesempatan. Dan kalau kita karena kita nggak menyiapkan diri untuk berstrategi, itu disebutkan sebagai orang yang nggak pinter, ya, alias foolish person, orang yang bodoh. Karena apa? Karena ini singkat, teman-teman ya. Ini harus ditangkap gitu, kesempatan seperti ini. Karena kita sedang berada dalam evil environment gitu, sebuah lingkungan yang jahat, situasi yang penuh tantangan dan pergumulan. Bicara tentang momen, nah saya memberikan kesempatan kita juga untuk sebentar merenungkan ya, kesempatan apa yang saat ini Tuhan percayakan bagi kita. Teman-teman, ini sebagian besar mahasiswa ya, dan jadi mahasiswa itu sebentar, teman-teman. Itu sebuah momen yang harus ditangkap. Nah, kenapa sangat kalau dulu di masa saya ya, saya pelayanan mahasiswa di Lampung itu selalu diajarkan seperti ini. Masa mahasiswa itu adalah masa-masa kristalisasi nilai hidup, menemukan jati diri. Kalau seorang mahasiswa dilayani saat dia mahasiswa, itu sebuah kesempatan besar untuk dia mengkristalkan nilai-nilai hidup semasa mahasiswa. Dan itu akan dia bawa ketika nanti dia berada dalam dunia kerja. Itulah betapa strategisnya pemuridan yang relevan, yang memperhatikan waktu yang sebentar itu, ditangkap saat itu juga. Jadi bicara kesempatan. Makanya nggak salah kalau kita itu sebagai orang beriman, kita punya strategi. Ya, jangan juga jadi berpikir, udahlah, biarlah Roh Kudus memimpin. Teman-teman, Tuhan itu mengaruniakan kita akal budi, otak untuk berpikir, memberikan kita hikmat. Makanya kita berstrategi, karena memang waktunya itu singkat, dan kita harus menangkap kesempatan itu. Itu M yang pertama ya. Sekarang kita ke M yang kedua, yaitu ya, M yang kedua itu adalah mentor. Jadi mentor itu melampaui pemimpin sebenarnya, teman-teman ya. Artinya lebih mendalam daripada pemimpin. Bisa berarti penasihat, guru pribadi, pendamping pribadi,
dan memiliki kombinasi pengetahuan dan pengalaman. Ada sebuah buku yang sangat baik ya, The Art of Mentoring. Jadi sebuah seni untuk mementoring ya, untuk mentoring, untuk mendampingi, untuk menasihati orang-orang yang kita layani. Itu buku yang bagus, dan di buku ini juga saya menemukan mentoring adalah sebuah tindakan ketaatan. Nah, dalam pelayanan pemuridan yang relevan, teman-teman, fungsi mentor ini sangat kuat. Jadi, memahami apa yang kita ajarkan dan mengajarkan apa yang kita pahami. Itulah betapa pentingnya sebagai seorang murid, kita itu menjadi pembelajar yang disiplin. Jadi bukan berarti teman-teman ketika kita udah jadi CPKK gini ya, atau bahkan sudah jadi PKK tuh terus berhenti belajar. Aduh, udah cukup aku. Udah selesai MHB bab 10, atau udah selesai KHB bab 10, atau udah selesai bekerja tanpa kehilangan visi, belum lagi yang PA-PA tokoh. Teman-teman, ini proses belajar seumur hidup. Nah, bahkan di buku itu disebutkan mentor itu adalah harus bisa menaklukkan hati orang-orang yang dipimpinnya. Sampai dibilang ada menaklukkan hati gitu ya. Artinya dia sungguh bisa mengkombinasikan pengetahuan dan pengalamannya untuk menolong orang yang dilayani. Memahami apa yang kita ajarkan dan mengajarkan apa yang kita pahami. Dan sampai saat ini teman-teman ya, saya nggak malu loh kalau misalnya ketika saya kelompok kecil ada yang nanya, terus saya itu memang nggak tahu atau nggak yakin ya tentang jawabannya, ya saya akan tunda untuk jawab gitu. Karena ya gimana lah kalau kita mengajarkan apa yang kita tuh nggak pahami, jangan-jangan malah jadi salah. Nah, sampai saat ini pun saya bersyukur tuh Tuhan percayakan kesempatan belajar, baik dari kawan-kawan, dari KTB staff, apalagi ada Bang Nando ya sebagai staf yang parteologia, lulusan sekolah teologi, yang itu sangat menolong untuk saya yang bukan dari sekolah teologi, tentu dalam bidang teologi. Itu teman-teman, pentingnya kita terus belajar. Untuk pemuridan yang relevan, peran mentor itu sangat penting. Jadi sebagai seorang PKK, kita akan mengerjakan fungsi mentor ini. Bahkan sampai sekarang tuh teman-teman ya, ada beberapa adik KTB yang dulu ketika masih di Lampung, kalau misalnya mereka sharing gitu, misalnya tentang pasangan hidup, saya akan hubungi dulu Kak Yulia sebagai penasihat spiritual gitu. Jadi kayak gitu kesannya ya, tapi memang sebagai mentor tuh sangat penting untuk orang-orang yang kita layani. Memahami apa yang kita ajarkan, mengajarkan apa yang kita pahami. Kita mengkombinasikan dengan baik pengetahuan dan pengalaman. Ya, teman-teman, sekali lagi kita akan saling berbagi. Boleh tulis di kolom chat pengalaman apa yang teman-teman nikmati dari PKK itu sebagai mentor. Mungkin dalam satu kalimat atau beberapa kata, yaitu ya satu kalimat ya, itu beberapa kata ya, bukan 10 kalimat teman-teman, nanti lama ngetiknya. Coba tuliskan apa yang mungkin menginspirasi teman-teman, sesuatu yang teman-teman nikmati dari PKK sebagai mentor. Silahkan ditulis ya di kolom chat sekarang juga. Ya, sambil tunggu teman-teman nulis, saya sangat menikmati fungsi mentoring atau peranan mentor PKK saya itu tentang ketekunan. Jadi PKK saya itu adalah orang yang sangat tekun, dan secara akademis dia tuh memang pintar ya. PKK saya itu jurusan akuntansi, dan dia tuh memang pintar, tapi kami melihat itu tuh proses dari ketekunannya. Itu yang sangat berkesan untuk saya. Silakan teman-teman tulis di kolom chat.
Ya, dari Bang Haryanto, semangat studi yang juga membangkitkan semangat aku sebagai AKK untuk menyelesaikan studi dengan baik. Ya, puji Tuhan. Ada lagi yang lain? Silakan. Iya, saya menikmati ketulusan mentor atau PKK dalam membimbing kakak kami. Iya. PKK saya orang yang terperinci. Ya, kalau Bang Nando ini memang fungsi mentoring sebagai PKK sangat ini ya, seperti penasihat spiritual ya. Tiba-tiba hadir untuk mendengarkan. Ya, dari Saud Prandoni, sosok yang perhatian dan peduli. Semangat perjuangannya, ya. Nasihat dan pendengar yang baik, teman sharing. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur teman-teman ya untuk PKK kita sebagai mentor yang ya mereka meneladankan kepada kita ya tindakan ketaatan dan mereka menolong kita untuk melihat bagaimana kita bisa menikmati gitu ya sebagai orang yang dilayani itu cara-cara mereka, sifat sikap mereka yang membuat kita itu ditolong. Ya, kombinasi pengetahuan dan pengalaman yang membuat kami terus maju. Masih ada lagi sebelum slide kita, PKK kami sweet Kak. Oh iya. Sampai love PKK ya. Ini arah-arah Korea Selatan nih kayaknya. Oh ini kesulitan ya. Iya, puji Tuhan. Kayaknya aku tahu nih PKK Unike nih yang mana nih. Iya. Ada lagi teman-teman? Kita pindah slide. Nanti ada yang nyesel nih, nggak dibaca nih. Ya, kita lanjut ya. Kalau tadi kan M1, M2, sekarang kita ke K1 dan K2. Silakan presenternya. Ya, K yang pertama adalah konteks. Situasi yang berhubungan dengan suatu kejadian. Nah, teman-teman, saat ini ketika kita akan memimpin kelompok kecil, situasi apa yang berhubungan dengan kejadian kita saat ini? Situasi apa yang paling kalau bisa lihat yang benar-benar kita alami saat ini dan itu berpengaruh dalam pelayanan pemuridan. Jadi itu bicara tentang konteks ya, situasi yang berhubungan dengan suatu kejadian dan itu berkaitan erat. Jadi konteks ini bicara tentang apa yang terjadi saat ini yang itu akan mempengaruhi pelayanan pemuridan yang akan kita usahakan. Kira-kira begitu teman-teman ya, konteks itu, sesuatu yang bersamaan, sesuatu yang ada bersama. Nah, sebagai pemimpin kelompok kecil, kita itu menghadapi konteks yang berbeda dari zaman ke zaman, teman-teman. Nah, ketika tadi saya perkenalan, saya ini angkatan 2001. Bahkan seharusnya saya angkatan 2000. Karena saya tahun pertama itu gagal UMPTN. Jadi waktu itu bapak saya tuh punya prinsip kampus negeri atau tidak kuliah. Jadi ketika gagal tahun pertama, saya coba lagi tahun kedua tahun 2001 dan saya masuk ke Universitas Lampung. Nah, situasi ketika saya pimpin kelompok kecil waktu itu, konteksnya tentu beda dengan konteks belasan tahun ke zaman sekarang ini. Ya, jadi saya itu mulai pimpin kakak tahun 2002. Saya kuliah 2001, 2002 saya pimpin kakak. Teman-teman yang ikut pembinaan malam ini, mungkin ketika saya kuliah tahun kedua, kalian ada yang baru lahir. Ya, jadi kalau tadi bilang senior kali, saya mungkin kelewat senior. Kita itu punya kalau bilang tuh
apa sih jarak ya? Jarak lahir itu eh, udah ada yang mungkin 20 tahun di bawah saya ya, anak-anak sekarang yang mahasiswa gitu. Ya paling nggak belasan tahun lah itu teman-teman ya. Nah, bayangkan teman-teman kalau kita tidak cakap membaca zaman dan menerjemahkan nilai kebenaran dalam bahasa yang dimengerti oleh generasi ini, kita nggak dapet konteksnya dan kita akan sulit untuk relevan. Jadi kalau saya renungkan, hutang terbesar saya kepada orang-orang yang saya layani, teman-teman yang saat ini masih jadi mahasiswa atau alumni baru adalah saya terhubung ke zaman ini. Bayangkan teman-teman saya, mama-mama punya anak satu, saya harus pimpin kelompok kecil tuh yang dulu itu saya alami ketika tahun 2002. Ya, ketika Salim tahun 2002 dan harus pimpin lagi di tahun sekarang ini yang situasinya udah sangat berbeda. Jadi kita butuh untuk terus terhubung dan cakap membaca zaman. Nah, di masa pandemi ini saya memulai kembali kelompok kecil dengan adik-adik KTB yang angkatan 2004. Jadi kami itu terakhir KTB itu sekitar tahun 2011 ya. Atau mungkin sebelum saya salah. Jadi itu sebuah rentang waktu yang sangat panjang. Mereka sekarang udah beberapa menikah dan bekerja dalam berbagai bidang profesi. Nah, teman-teman, konteks ini sangat perlu kita perhatikan ya. Sesuatu yang kalau pelayanan pemuda kita mau relevan, kita tidak bisa mengabaikan konteks. Saya nggak bisa menerapkan apa yang dulu saya lakukan ketika saya pimpin KK 2002, 2003, 2005, itu dengan zaman sekarang. Nggak bisa. Udah berhadapan dengan konteks yang berbeda. Kita diskusi lagi teman-teman ya. Menurut teman-teman CPKK, konteks apa yang sedang kita hadapi saat ini? Apa situasi terkini yang begitu khas yang akan berhubungan dengan pelayanan pemuridan kita? Atau lebih mudahnya, generasi seperti apa sih yang kita hadapi saat ini kalau kita akan memimpin mereka? Kira-kira gitu. Teman-teman pernah nggak membayangkan orang-orang seperti apa yang akan kita pimpin? Ya, coba pikirkan dalam 1-2 menit dan tuliskan ya konteks pelayanan pemuridan kita saat ini. Ini mungkin akan membutuhkan perenungan dan otak yang agak dipaksa bekerja ya. Ya, tapi ini akan sangat menolong kalau kita udah mulai membayangkan, kita mengerti dan kita setidaknya lebih siap membaca konteks kita. Silakan teman-teman ya, boleh ditulis. Iya, dari Kak Desri sangat kritis ya. Kritis ini maksudnya kritis hidupnya. Ya, maksudnya saya sih melihat kritis ini sebagai nggak mau terima begitu aja. Generasi sekarang akan mempertanyakan ya, mempertanyakan ulang, akan mencari tahu. Mungkin kira-kira gitu ya maksudnya ya Kak Desri ya. Iya Mbak mungkin. Ya. Yang jelas bukan kritis hidupnya ya. Ya, ada lagi teman-teman yang menemukan konteks yang kita hadapi dalam pelayanan pemuridan kita saat ini ya, saat ini. Adakah situasi yang khas dan sangat unik dalam zaman kita sekarang ini? Zaman kalian lah ya. Enggak lah, zaman kita. Ya, silakan. Iya, dari Kak Belinda harus diperjuangkan dengan kondisi saat ini. Iya, Kak Bel, kondisi saat ininya itu apa gitu yang khas dan unik? Bisa dirinci lagi kah? Harus diperjuangkan dengan kondisi saat ini,
kondisinya tuh apa gitu. Ya, Kak Belinda ini sudah alumni teman-teman ya. Jadi dari segi pengalaman juga sudah banyak. Ada lagi yang lain? Susah untuk menerima ya. Iya, jadi ini berkaitan dengan apa, Dek? Kamelia Tamara, susah untuk menerima ini, susah diatur atau menolak otoritas atau bagaimana? Kalau menurutmu ya, Dek, konteksnya? Iya, karakter semakin keras, terbawa arus zaman. Iya ya, menemukan jati diri atau kuku dalam menentukan kemauan ya. Oke. Iya, dari Kak Belinda berkaitan dengan pandemi ini ya, susah untuk bertemu secara langsung dan sering. Iya, mau belajar tapi aplikasinya susah. Ya, susah diatur ya, menolak otoritas. Iya, diangkat juga ya industri 4.0. Teknologi. Oke, ketergantungan pada teknologi ya. Jadi memang ngerasa ya saya kayaknya lebih enak dimuridkan oleh teknologi gitu daripada dimuridkan oleh PKK saya. Bisa jadi seperti itu. Ya. Ya, susah fokus, takut komitmen, suka petualang. Itu tadi ya. Betul sekali. Bro Saud Frandoni, menemukan orang-orang yang benar-benar mau ikut pemuridan itu tidak banyak. Dan nggak cuman kita aja yang mengalami itu ya. Tuhan Yesus juga mengalami itu. Nggak banyak orang-orang yang benar-benar mau ikut untuk pemuridan. Ya, rapuh ya. Ini Bang Haryanto, ini masih pertanyaan yang tadi, Bang, ya, ini nggak curhat kan ya? Ya, ini ya rapuh ya. Oh ya, saya yakin Bang Haryanto masih menjawab pertanyaan yang tadi ya, bukan curhat ya. Iya, rapuh. Di luar sepertinya kuat, tapi di dalam rapuh ya. Ini kita kadang membingungkan ya. Oh, masih menjawab. Oke. Iya, terlanjur mencintai. Tasya juga masih menjawab ya, Dek ya, bukan ini ya, Dek ya, bukan curhat ya. Ini saya agak takut ini makin kesini makin menjurus ya ini. Judul lagu atau gimana ini? Iya. Iya, masih ada yang mau kasih pendapat, teman-teman? Saya bersyukur teman-teman setidaknya sudah mulai ya membaca kondisi zaman. Ya, suka hidupnya dilihat orang lewat medsos, tapi insecure lihat hidup orang medsos ini. Saya juga nggak ngerti lah anak-anak zaman sekarang ya. Saya kadang mikir ya konteks saya dulu itu teman-teman nggak nyampe ke situ ya, tapi inilah masa yang dihadapi saat ini oleh kita semua dan kita ya tidak bisa tidak menanggapi konteks kita ini. Kita memang harus sangat-sangat membaca dengan tepat dan menghubungkan dengan kejadian kita saat ini. Kalau kita tidak cakap membaca konteks kita, kita mungkin akan sulit terhubung dengan generasi ini. Ya. Satu like dari jempolmu memberiku hidup. Ya, di like mantan sejempol, rusak move on sebelanga. Kira-kira gitu ya mungkin ya, yang punya mantan. Ya, teman-teman yang terkasih, terima kasih untuk teman-teman yang sudah sharing, ikut berdiskusi. Nah, teman-teman saya tertolong ya, walaupun diskusi kita lewat chat begini,
saya tertolong bahwa ini terhubung. Teman-teman paling tidak ya memperhatikanlah pembinaan ini. Satu hal yang saya juga itu kadang-kadang jadi pergumulan kalau pimpin pembinaan online tuh kayak ngerasa ngomong sendiri, orang ngerti atau enggak, saya juga enggak tahu. Nah ini konteks yang dihadapi. Ya, rekan-rekan, kita sedang berhadapan dengan konteks, dengan situasi yang unik dan khas. Yang pertama adalah memang kita berhadapan dengan sebuah generasi yang sangat bergantung pada teknologi informasi. Orang-orang yang sangat mudah terhubung berdasarkan teknologi. Orang-orang yang dia akan lebih nyaman sendiri. Tadi kalau ada yang bilang Saud Frandoni susah untuk diajak persekutuan karena ngerasa ya sendiri juga nggak ada salahnya, nggak kesepian, ada gawai yang menemani, kira-kira begitu kan. Lebih suka dimuridkan oleh teknologi daripada oleh kebenaran firman Tuhan. Kita berhadapan dengan konteks di mana kita tuh nggak bisa bertemu langsung. Pelayanan pemuridan itu kan pelayanan yang sangat kuat relasional ya. Jadi kalau kita nggak bisa berrelasi secara langsung, itu memang sangat-sangat berat untuk kita jalani. Nah, ke depannya teman-teman, kita akan berhadapan dengan kondisi seperti ini. Kita tuh sangat sulit untuk ketemu langsung. Mungkin bisa, tapi sulit. Karena pandemi ini ya membatasi kita. Nah, tapi orang yang setia sama visi akan menemukan cara untuk ketika dia baca konteks, dia menemukan cara untuk tetap melakukan sesuatu. Generasi ini generasi yang menolak otoritas, susah diatur kalau kata Tamara tadi ya. Ya memang begitu, mereka ya sesuka-sukanya gitu. Mereka butuh kebebasan, bukan terkekang oleh aturan. Dan kalau ada yang tadi bilang rapuh gitu ya, terus living in virtual reality. Jadi dia tuh kebanyakan hidup di kenyataan tapi di dunia maya. Itu tadi ya, medsos-medsos itu tadi gitu. Nah, saya bersyukur teman-teman ya, kawan-kawan staf saya itu 3 orang itu orang-orang muda yang sangat terhubung dengan teknologi, dengan medsos-medsos itu ya. Jadi saya juga tertolong gitu. Sulit teman-teman kalau seperti saya ya yang jarak usianya jauh dengan orang-orang yang dilayani untuk tetap terhubung kalau nggak ikut juga mau membaca konteks. Jadi sangat sangat hidup kalau memang orang itu penerimaan lewat medsos gitu, kira-kira seperti itu ya. Kalau tadi Bang Lando bilang 1 jempol, 1 like dari jempolmu memberiku hidup. Generasi yang membutuhkan penerimaan, mereka mencari sesuatu yang sangat berarti. Dan tadi kalau dibilang ya mereka tuh sangat cepat multitasking, sulit untuk fokus. Mereka adalah orang-orang yang sangat adaptif terhadap perubahan. Beda dengan orang-orang zaman saya sekarang ya, seusia saya tuh udah nggak harus ya, itu udah males belajar teknologi. Tapi orang-orang muda itu sangat adaptif. Dan saya belajar banyak dari orang-orang muda yang ada di sekeliling saya. Ya saya bersyukur mau tidak mau akhirnya ditolong. Nah teman-teman, ini kira-kira gambaran generasi yang kita akan hadapi. Generasi-generasi seperti ini. Dan kita tuh nggak bisa melepaskan diri dari konteks. Kita nggak bisa hanya, ya udah, pokoknya aku begini, terserah keadaan mau gimana. Nggak bisa teman-teman. Ini konteks yang harus kita terjemahkan, nilai-nilai kebenarannya dalam bahasa yang dimengerti oleh generasi saat ini. Oleh karena itu kemarin dalam diskusi staf saya sangat menyambut baik ketika Kak Desri bilang soal bahan PA yang disederhanakan, walaupun tidak mengurangi esensi ya. Bagaimana misalnya dulu MHB dari bab pertama sampai bab 12 itu dibawakan dengan mempertimbangkan konteks saat ini. Begitu. Ini K yang pertama ya, konteks ya. K yang kedua adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi itu melakukan kerjasama. Ini slider, petugas slide-nya bisa digeser ya ke halaman sebelah ya, kolaborasi. Nah, melakukan kerjasama ini
secara komunal dan personal. Teman-teman, kita bersyukur ya ada wadah pembinaan untuk CPKK. Marilah kita gunakan wadah komunal ini, wadah persekutuan CPKK ini untuk membangun kerjasama, saling menguatkan, saling belajar, berbagi pengalaman, juga secara personal. Nah, ketika kita terlatih untuk kolaborasi, kita juga akan terlatih untuk proses memberdayakan orang-orang yang kita layani dalam pemuridan. Jadi generasi sekarang itu adalah generasi yang butuh kolaborasi. Mereka itu senang dilibatkan, partisipasi, dan kreativitas. Bukan sesuatu yang monoton. Bukan sesuatu yang itu-itu aja. Jadi penting sekali sebagai CPKK kita belajar terlebih dahulu mengenai kolaborasi ini. Generasi sekarang konteksnya adalah generasi yang mencari makna, mencari kedalaman. They are looking for meaning. Mereka itu mencari arti hidup mereka. Jadi teman-teman yang terkasih, pentingnya kolaborasi dalam melaksanakan pemuridan yang relevan. Momen, mentor, konteks, kolaborasi. Harapannya ini boleh kita perjuangkan sama-sama dengan cara bagaimana. Slide selanjutnya, kita akan baca sama-sama 2 Timotius 4 ayat 2. Ya, minta tolong Alda untuk bacakan 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, rekan-rekan yang terkasih, saya bersyukur dapat bagian ini ketika ikut pembinaan PKK dengan Kak Alex dan Lohi. Jadi ada 3 hal yang berasal dari 2 Timotius 4 ini yang bisa dikerjakan dalam mengerjakan visi dan misi pemuridan pada segala kesempatan, dengan segala kebenaran, dengan segala usaha. Jadi kita diajar untuk dinasehati untuk memberitakan firman pada segala kesempatan. Kita diajar untuk mementoring orang-orang yang kita layani, memimpin orang yang kita layani dengan segala kebenaran. Ya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, dengan segala usaha. Ya, rekan-rekan, ini memang kondisi yang tidak mudah ketika kita akan jadi PKK, kita berhadapan dengan keadaan seperti ini. Kondisi pandemi ini memang melumpuhkan kita. Ya, diterima atau tidak, memang pelayanan pemuridan itu sangat terpengaruh dengan kondisi ini. Tapi pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di 2 Timotius 4 ayat 2, itu juga pesan yang sama disampaikan kepada kita. Pada segala kesempatan, dengan segala kebenaran, dengan segala usaha. Firman Tuhan harus terus diberitakan, secara khusus dalam pelayanan pemuridan. Nah, saya juga berkaitan dengan segala usaha ini, saya teringat ya pesan mama saya almarhum. Jadi kalau orang mau, itu ada 1000 jalan. Kalau orang nggak mau, itu ada 1000 alasan. Jadi untuk kita-kita yang sudah menikmati karya Kristus di dalam hidup kita, saya yakin kita akan mencari jalan itu. Kalau ada 1000 jalan yang harus dikerjakan, kita pasti akan berjuang dengan segala usaha untuk tetap terlibat dalam pelayanan pemuridan. Dan tidak lupa teman-teman, di slide selanjutnya, sebelum nanti mungkin ada tanya jawab, yang sangat penting untuk kita ingat adalah Roh Kudus yang mengaruniakan kekuatan memperjuangkan visi dan misi pemuridan. Dan itu tentunya akan sangat-sangat dihayati ketika kita terus bergantung kepada Roh Kudus dalam waktu doa kita, dalam waktu perenungan firman, waktu persekutuan. Ketika visi misi pemuridan menyatukan kita, maka Roh Kudus akan
memberikan kesanggupan orang-orang yang menghidupi visi untuk menerobos segala tantangan dan kendala juga batas-batas yang ada. Konteks yang ada itu bukan membuat kita takut, membuat kita ciut ataupun jadi mundur ya. Ketika teman-teman tadi udah saling sharing, itu justru jangan membuat jadi mundur, tapi justru makin semangat. Oh iya, yang kayak gini yang harus kita hadapi. Gak apa-apa. Roh Kudus itu sudah mengaruniakan kekuatan untuk kita berjuang dalam visi dan misi pemuridan. Saya stop sampai di sini dulu sebelum nanti slide terakhir. Adakah tanya jawab teman-teman atau ada yang mau sharing? Saya kembalikan kepada MC-nya dulu ya. Ya, jadi slide terakhir itu menutup setelah sesi tanya jawab ya. Ya, silakan Tasya dipandu. Ya, terima kasih Mbak Yul untuk penyampaian visi misi kelompok visi misi pemuridan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Dibukakan 3 penanya pertama terlebih dahulu. Bagi kakak abang dan teman-teman yang mau bertanya, boleh mengacungkan tangan, ya nggak terlihat ya, maksudnya boleh chat di kolom chat kita apa pertanyaannya, atau mungkin bagi yang mau menyampaikan langsung juga boleh langsung di unmute mic-nya sehingga boleh disampaikan pertanyaannya. Ya, di sini ada cukup banyak peserta, ada 34 peserta. Bagi kakak abang, monggo bertanya. Apakah ada pertanyaan? Dari Kak Desri, cukup jelas. Dari yang lain, mungkin adakah yang mau bertanya? Ini ada pertanyaan, Mbak. Kita ada penanya pertama dari Maudi. Pertanyaannya, izin bertanya Kak, kira-kira karakter seperti apa yang kiranya dimiliki seorang PKK atau pemimpin kelompok kecil? Mungkin boleh dijawab terlebih dahulu Mbak, sembari menunggu pertanyaan selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih Maudi. Jadi kalau bicara tentang karakter apa yang sebaiknya dimiliki oleh pemimpin kelompok kecil, teladan tertinggi dalam pelayanan pemuridan adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau dibilang karakter seperti apa ya, karakter yang serupa dengan Yesus Kristus untuk menjadi PKK. Wah, tinggi kali ya gitu. Tapi itulah teladan tertinggi yang kita miliki ketika kita berjuang dalam pelayanan pemuridan. Tuhan Yesus itu mengerjakan dengan fungsi yang sangat total, sangat penuh, sangat utuh sebagai gembala, sebagai guru, sebagai penasihat, sebagai pemimpin, sebagai penolong. Jadi kalau kita cari karakter-karakter seperti apa, kita bersyukur firman Tuhan dengan sangat-sangat jelas mengkisahkan tentang Tuhan Yesus sebagai pemimpin kelompok kecil. Nah, teman-teman yang terkasih, yang perlu kita ingat adalah kita adalah manusia yang rapuh ya, kalau dibilang Bang Haryanto tadi rapuh, kita terbatas. Tapi kegagalan itu tidak menjadi akhir dari kisah kita, sehingga kita harus berhenti. Tuhan Yesus sudah mengaruniakan hidup baru di dalam Dia untuk dan melengkapi kita untuk pekerjaan-pekerjaan baik yang di dalamnya terlibat dalam proses pemuridan. Ya, jadi karakter seperti apa? Kembali kepada firman Tuhan. Mengenali Yesus, meneladani Yesus sebagai pemimpin pemuridan yang sangat baik. Itu ya Maudia. Terima kasih Mbak Yul. Terima kasih Maudi atas pertanyaannya. Apakah sudah cukup jelas, Maudi? Oke.
Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Bang Saud Frandoni. Selain kesulitan-kesulitan dalam menemukan orang yang ingin dimuridkan, bagaimana cara mempertahankan mereka ketika mencapai titik jenuh dalam proses pemuridan atau kelompok kecil? Ini untuk pertanyaan yang kedua, Mbak. Iya ya, menemukannya sulit, mendekatinya sulit. Ketika udah jadi dalam kelompok kecil juga mempertahankannya sulit ya. Ini kayak relasi-relasi pacaran gitu ya. Iya, iya. Bro Saud Frandoni, sesungguhnya pertanyaan ini bisa lebih dalam dibahas nanti di dinamika kelompok kecil. Ini fase-fase ini akan dialami oleh kelompok kecil dalam masa pertumbuhan mereka. Jadi jangan sampai nggak ikut. Ya, saya iklankan sekali lagi, jangan sampai nggak ikut paket pembinaan CPKK selanjutnya. Tapi bolehlah ya, saya kasih bocoran sedikit, spoiler ya. Memang ada fase kayak jenuh, bosan itu ada. Ya, seperti inilah teman-teman ya. Pelayanan pemuridan dalam kelompok kecil itu kan butuh komitmen. Kita bertahan karena kita punya komitmen. Nah, selagi tiap-tiap anggota kelompok kecil itu punya komitmen, mereka pasti akan bertahan. Tapi kalau komitmennya udah nggak ada, memang sulit untuk dipertahankan. Dan sebagai PKK, sedikit banyak itu memang tidak bisa memaksa, tapi kita bisa mengusahakan yang terbaik. Jadi kerjakan aja bagian yang bisa kita kerjakan, perhatikan yang tadi ya, pemuridan yang relevan, M1, M2, K1, K2 tadi, dan kerjakan sebaik-baiknya apa yang bisa kita kerjakan sebagai PKK. Tapi untuk membuat mereka berkomitmen, ya kita serahkan sama Roh Kudus yang mengaruniakan pertumbuhan. Kita kerjakan aja bagian yang kita bisa kerjakan sebagai PKK. Kalau mereka berkomitmen, mereka akan tetap terikat. Tapi kalau sudah nggak berkomitmen, ya memang harus direlakan. Ada juga nanti fase kalau di mana kelompok kecil itu bubar, itu ada. Tapi untuk hal-hal yang harus mempertahankan, ya kita kerjakan aja lah sebaik-baiknya bagian kita. Gitu ya. Akan lebih dalam nanti ini digumuli ketika pembinaan tentang dinamika kelompok kecil. Itu ya Dek ya, yang bisa Kak Yulia jelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Yul. Apakah ada pertanyaan lain, Kakak Abang, teman-teman? Atau kalau nggak ada, siap mau nanya, boleh ya Mbak ya? Ini mungkin pertanyaan yang umumnya ditanyakan dan menjadi alasan gitu. Mungkin udah menangkap gitu kan visi Tuhan meskipun rasa takutnya banyak, takut nggak diterima nanti sama AKK-nya, terus takut nggak bisa menyampaikan firman dengan baik, takut nggak bisa berkomunikasi dengan baik, pokoknya banyaklah ketakutan gitu sehingga menghalangi untuk kita mengerjakan visi. Nah, menurut Mbak, tips dan trik gitu ya supaya kita bisa mengcover rasa takut ini, jadi kita bisa tetap mengerjakan visi gitu tanpa terhalangi dengan rasa takut gitu Mbak. Itu dari Sia, boleh di... Benar Tasya, alasan ini paling banyak diungkapkan oleh para CPKK, takut gitu. Terus ada alasan lain, tadi saya mau sampaikan tapi lupa mengenai visi pemuridan itu ya, amanat agung dari Tuhan Yesus itu perintah ya, jadikan semua bangsa murid. Jadi ada alasan yang dipakai oleh orang-orang yang
tidak mau memuridkan itu alasannya begini, saya nggak dipanggil kok jadi CPKK, saya tidak mendapat panggilan menjadi PKK. Padahal jelas-jelas itu firman Tuhan sudah bilang itu panggilan kepada seluruh murid, seluruh pengikut Yesus Kristus. Ya kita memang harus terima kenyataan bahwa banyak orang yang memang tidak siap melaksanakan proses pemuridan. Nah, teman-teman yang terkasih, ketakutan yang sama juga pernah saya rasakan ketika akan pimpin kelompok kecil itu pertama di tahun 2002. Jadi ada ketakutan, takut ditolak, takut nanti tidak bisa menyesuaikan diri, takut nggak bisa mengimbangi gitu. Dan waktu itu Kak Sondang, PKK saya bilang, kasih melenyapkan segala ketakutan. Kasih Tuhan Yesus menolong kita untuk punya keberanian terus melangkah. Jadi kalau tips dari saya adalah ketika takut berdoa. Nah, selesai berdoa, maju, jangan berhenti, jangan mundur, atau jangan jalan di tempat, tapi tetap maju. Hadapi ketakutan itu. Jadi kan ketakutan itu kan bukan sesuatu yang akan benar-benar terjadi. Dan kalaupun terjadi, kita yang sudah menyiapkan diri bergumul dalam doa, itu pasti akan lebih siap menghadapi hal-hal seperti itu. Kuncinya tetap maju terus. Ya, usahlah kita yang memang manusia biasa. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan manusia juga ditolak kok, mengalami penolakan, bahkan dari orang-orang terdekat. Tapi sekali lagi, teladan tertinggi dalam pemuridan adalah Tuhan Yesus. Kegagalan di satu hal, kalau kita anggap itu kegagalan, ditolak gitu ya, itu nggak membuat misi, nggak membuat istilahnya apa yang Tuhan Yesus kerjakan, pelayanannya itu jadi gagal gitu. Tapi Tuhan Yesus tetap meneruskan. Nah, kita semua yang masih merasa takut, teman-temanku, ayo doa terus sama-sama, serahkan sama Tuhan. Kalaupun takut, tetap melangkah. Itu adalah langkah iman ya. Jadi orang yang berani itu bukan orang yang nggak kenal rasa takut, tapi orang-orang yang berani itu orang-orang yang memang takut tapi tetap melangkah dalam iman, percaya gitu. Kalau Tuhan panggil dalam pelayanan ini, Tuhan akan tolong, Tuhan akan kuatkan. Ya, jadi semangat untuk teman-teman semua. Tuhan itu pasti tolong. Jadi teman-teman jangan mengira saya pun yang udah setua ini gitu, ya tetap gitu mengalami ketakutan-ketakutan seperti itu. Takut tidak bisa related dengan kakak saya gitu ya, tapi Tuhan menolong dalam caranya yang sangat personal, sangat supranatural gitu kalau boleh dibilang seperti itu ya. Dan orang-orang yang berelasi dekat dengan Tuhan Yesus tuh akan mengalami Tuhan itu menolong dengan caranya yang sangat-sangat spesifik. Itu ya Tasya ya. Ya baik Mbak, terima kasih. Ya berarti mulai detik ini kita harus maju terus pantang mundur ya. Tuh. Ya mungkin pertanyaan terakhir dari Kak Belinda Mbak. Ini nih ya, ini suatu hal yang sangat digumulkan juga bagi CPKK. Bagaimana seseorang dapat tahu tentang kapan dan siapa yang tepat untuk dipimpin? Mbak Yul, dipersilahkan. Iya, jadi saya bagikan pengalaman saya ketika saya pimpin KK 2005. Jadi teman-teman, saya ini sebenarnya jarang memimpin kelompok kecil tuh yang asli memang saya dekati pribadi. Gitu. Seringnya tuh saya mendapat limpahan-limpahan ya, merger-merger gitu. Adik-adik kelompok kecil yang PKK-nya sudah alumni, sudah lulus, tidak berada di tempat yang sama, itu diserahkan ke saya. Nah, saya teringat, khusus untuk angkatan 2005 itu adalah, saya tuh memang dekati sendiri secara langsung, berkaitan dengan memang proses pergumulan panjang, mulai kembali membangun kelompok kecil di Fakultas Ekonomi. Jadi yang saya dekati ini adalah adik-adik dari Fakultas Ekonomi angkatan 2005. Saya angkatan 2001. Nah, memang secara kesiapan saya lebih siap teman-teman ya, karena memang udah melewati
proses sedemikian panjang, sudah pimpin AKK 2002, AKK 2003. Dan yang kenapa bisa sampai proses mendekati yang adik-adik 2005 ini adalah sudah didoakan terlebih dahulu. Jadi pertanyaan dari Kak Belinda tadi, hal yang memang harus kita awali sebelum kita mimpin kelompok kecil adalah kita mendoakan dengan sungguh-sungguh. Dan itu didoakan dengan rutin, dan itu benar-benar kita bergumul sama Tuhan. Jadi memang dalam doa kita memohon Tuhan menunjukkan dengan apa ya, dengan jelas, dengan tepat siapa yang harus dipimpin. Kalau bicara kapan, ya siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Seperti tadi Rasul Paulus sudah bilang ya, 2 Timotius 4 pasal 2. Jadi untuk kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita mengalami dibina, dimuridkan, kita terlibat dalam proses pelipat gandaan. Nah teman-teman, sebenarnya pergumulan kita mendoakan itu bukan untuk bilang iya atau tidak, tapi mendoakan kesiapan kita untuk memimpin. Panggilan kita itu memberitakan firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Siap sedialah entah ini pandemi atau tidak pandemi. Bahkan pemuridan ini melampaui program. Jadi jangan sampai kita berpikir, kita belum bikin program kelompok kecil, kita kan belum ada. Nah, ini harus kita doakan. Nah, soal siapanya, ini adalah dalam masa proses berdoa. Dan doa ini memang sesuatu yang sangat utama. Pertama, tidak bisa dilepaskan sampai seumur hidup kita melayani, ya, terlibat dalam proses pemuridan. Artinya begini, ketika kita sudah mengumpulkan dengan sungguh-sungguh seperti yang tadi saya sampaikan, Tuhan itu menunjukkan dengan cara yang spesifik orang yang harus kita pimpin. Bisa caranya adalah misalnya melewati bidang kelompok kecil. Oh Kak, ternyata di kampus ini butuh, ternyata di fakultas ini butuh. Itu cara Tuhan menunjukkan kepada kita siapa yang harus kita pimpin. Dan untuk CPKK, yakin dan percaya kalau kita sungguh-sungguh mendoakan orang yang akan kita pimpin, kita sungguh-sungguh punya kerinduan untuk memimpin kelompok kecil, Tuhan itu bekerja dengan cara yang spesifik. Tuhan mengaruniakan kepekaan untuk kita tuh mengenal orang-orang yang akan kita pimpin, orang-orang yang akan terlibat bersama kita dalam proses pemuridan. Ya, jadi kalau soal kapan, kita harus siap sedia. Soal siapa, dalam pergumulan, dalam waktu-waktu doa, yakin Tuhan itu akan bekerja secara spesifik. Ya, jadi bukan berarti ini si A nanti kamu pimpin, tapi itu berproses. Bisa jadi itu sharing dari bidang kelompok kecil atau sharing dari siapa gitu. Tuhan akan konfirmasi. Ya, kira-kira begitu ya. Terima kasih Mbak Yul. Untuk Kak Belinda, apakah sudah dapat dimengerti Kak? Oke, baik. Ya, sama-sama Belinda. Ini pertanyaan terakhir, Dek, jadi kita tutup. Ya, oke Mbak. Ya. Jadi ada satu slide terakhir, teman-teman. Ya. Mungkin ada sebuah pertanyaan yang sering kita pertanyakan pada diri sendiri ataupun ketika waktu-waktu sharing bersama orang lain. Apa yang kita bisa berikan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas hidup baru, atas keselamatan dalam Yesus Kristus? Apa yang kita bisa berikan kepada sesama kita, kepada generasi ini? Teman-teman, itu sebuah pertanyaan yang jawabannya itu sangat dekat dengan kita. Kita dapat mempersembahkan diri kepada generasi penerus, sehingga mereka memiliki kisah iman kita untuk diteladani. Makanya ketika tadi saya minta teman-teman menuliskan apa yang teman-teman nikmati dari PKK sebagai mentor, itu sebenarnya kita sudah memiliki kisah iman ya untuk kita teladani. Itu berasal dari PKK kita, dari orang-orang sebelum kita. Dan apa yang bisa kita wariskan untuk generasi itu adalah kisah berkat yang kita alami untuk kita wariskan kepada generasi penerus. Dan itu teman-teman bisa kita persembahkan dalam pelayanan
pemuridan. Jadi jawaban atas pertanyaan, atas perenungan, pencarian jati diri apa yang kita bisa persembahkan, persembahkanlah diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Terima kasih untuk sharingnya teman-teman semua. Itu sangat menguatkan saya juga sebagai pemimpin kelompok kecil yang juga masih terus berjuang untuk melayani adik-adik yang Tuhan percayakan. Ini ditutup dengan doa kah, Tasya? Ya Mbak, tutup dengan doa. Ya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan yang telah mengaruniakan keselamatan, Tuhan yang telah mengaruniakan hidup baru, kepastian hidup di dalam Yesus Kristus. Apakah yang bisa kami berikan sebagai ungkapan syukur kami, sebagai bentuk rasa hormat kami kepadamu ya Tuhan? Selain mempersembahkan diri kami untuk Tuhan bentuk, Tuhan tolong mempersembahkan diri kami bagi generasi-generasi penerus, sebagai pemimpin kelompok kecil, sebagai rekan seperjalanan iman, bagi orang-orang yang akan Tuhan percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kami tidak menutup kenyataan bahwa kami merasa gentar, kami merasa takut, terlebih dalam kondisi yang begitu khas saat ini, ketika wabah pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi pelayanan relasional. Tuhan, tolonglah kami semua untuk sungguh menikmati bersandar kepada kasih Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk tetap setia kepada visi dan tetap tekun mengerjakan misi pemuridan. Hadirkanlah orang-orang yang bisa kami ajak untuk sharing, bisa juga menjadi rekan doa, untuk kami boleh berjuang bersama-sama menjadi pemimpin kelompok kecil. Kami bersyukur untuk teman-teman dari PMKKJ yang sudah menginisiasi pertemuan ini, pembinaan ini. Tuhan juga yang pimpin dan berkati juga dalam pembinaan-pembinaan selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.